Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini eh, pertemuan 5 membahas tentang topologi jaringan. Baik, langsung saja. Definisi topologi jaringan seperti apa? Jadi intinya di sini topologi jaringan itu adalah teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain, ya, yang merangkai atau dirangkai menjadi sebuah jaringan. Ya, jadi nanti pas kita memasang jaringan itu, ya kita harus tahu topologinya seperti apa, disesuaikan dengan kebutuhan dan lokasi tempat pembuatan jaringan itu sendiri. Ya. Nah, setiap topologi nanti memiliki perbedaan, ya bisa berbeda dari segi kecepatan pengiriman data, terus nomor 2 biaya pembuatan, nomor 3 kemudahan dalam proses maintenance atau pemeliharaan. Dan nanti setiap jenis topologi jaringan itu memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Nah, untuk klasifikasi topologi jaringan terdiri dari 3 jenis, ada physical topologi, ada logical, lalu signal topologi. Nah, physical topologi ini intinya menggambarkan penempatan node atau titik jaringan dan koneksi fisik di antara jaringan komputer. Nah, yang kedua, topologi logical ini menggambarkan jalur yang dilewati oleh sebuah paket data. Ya, jadi saat kita mengirim data, nanti si logical topologi itu bisa digambarkan nanti alurnya seperti apa, atau jalur jaringannya lewatnya apa aja, terus pakai protokol apa aja, atau port apa aja nanti menggunakan logical topologi. Terus yang ketiga, ada yang dimaksud dengan signal topologi, jadi menggambarkan jalur yang dilalui suatu sinyal saat mereka melintasi jaringan. Jadi maksudnya mereka di sini data, ya, jadi bagaimana nanti si data itu melewati jalur jaringan yang ada. Jadi lewatnya itu kemana aja, dijelaskannya di signal topologi. Nah, terus untuk contohnya, nah ini contoh physical topologi. Jadi kalau misalkan kita mau memasang jaringan, nah kita harus tahu nih fisik dari topologi yang akan kita buat atau yang kita pasang jaringannya seperti apa. Jadi misalkan di ruangan classroom 1, classroom 2, classroom 3, nanti ada berapa komputer, ada berapa hub yang harus diperlukan atau switch yang diperlukan, ada berapa, terus nanti server disimpan di mana, ya. Jadi itu yang namanya physical topology. Ya, jadi ini physical topology seperti ini. Jadi fisik dari suatu perangkat jaringan nanti disimpan di mana. Nah, ini pengguna cara menggambar ininya bisa menggunakan software atau misalkan ditulis di atas kertas juga boleh, silakan, tergantung network jaringannya seperti apa. Nah, kalau yang logical topologi ini dia menggambarkan protokol apa aja yang dilalui oleh suatu data, ya, lewatnya kemana aja, nanti ini menggunakan logical topology. Jadi bisa juga menggambarkan IP address. Jadi si perangkat ini menggunakan IP berapa aja, ya, komputer misalkan menggunakan IP berapa aja, terus server apa aja. Di server nanti yang akan diaktifkan apa aja, mail server, misalkan web server sama file server, ya, itu menggunakan logical topologi. Terus protokolnya apa aja, misalkan kalau web server kan harus mengaktifkan port 80 itu untuk web server gitu, ya. Jadi harus dijelaskan. Jadi tidak hanya menggambarkan saja yang ini, ya, kalau ini cuma nama-nama PC-nya, lokasinya di mana. Nah, selanjutnya untuk logical ya digambarkan juga nih IP yang akan dibuat di komputer ini apa aja IP address-nya. Jadi saat kita troubleshooting, kita tahu nih kalau misalkan si admin nih IP-nya berapa, ya classroom IP-nya berapa. Nah, yang terakhir, signal topologi ini biasanya menggambarkan jalur saat kita mengakses suatu server, misalkan kita mau ngecek ke webnya punya Bapak, misalkan ke symphony.web.id, di command prompt Windows bisa caranya dengan mengetik tracer lalu spasi symphony.web.id. Nah, nanti di sini akan beberapa hub yang keluar, ya. Jadi saat kita mengakses web ini tuh melewati apa aja, ya. Contoh misalkan sini ada Speedy Telkom, berarti kita
menggunakan ISP Telkom ya. Jadi melewati ISP dulu, lalu nanti ke internet routingnya macam-macam ya. Nanti ujungnya tetap di server ini, server apa namanya webnya. Jadi 216.239.3621 nih seperti ini. Ini yang namanya threshold atau signal. Jadi titik apa aja yang dilalui oleh suatu data saat kita mengakses data tersebut. Nah kalau misalkan hasilnya titik-titik semua ya atau tidak sampai misalkan titik semua misalkan ya, berarti ini tidak berhasil atau tidak sukses untuk mengakses web tersebut atau putusnya di mana nanti kelihatan ya. Nah kalau ini sempat ada putus ya tidak masalah kalau misalkan akhirnya atau ujungnya tetap akses akhirnya itu ke web yang akan kita cek. Nah, terus jenis topologi jaringan seperti ini, ya berarti ini topologi fisiknya nanti ya seperti apa. Ada juga yang pertama ada topologi ring ya atau disebut juga topologi cincin. Ya di sini intinya topologi ring ini di tengahnya itu ada yang namanya token ring ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya, jadi misalkan ini menggunakan switch ya. Jadi antar switch ini dihubungkan dengan kabel lagi nih. Jadi ada in out-nya masing-masing. Ya, ini membentuk sebuah cincin, makanya disebut dengan topologi ring ya. Terus yang kedua, kalau dua ring ini sama aja dengan ring, cuman di sini kalau dua ring itu ada kabel backup ya. Cuma nanti instalasinya pasti lebih rumit ya, terus boros kabel juga sih kalau topologi dua ring. Jadi kalau ini nanti putus ya udah tidak bisa koneksi antar jaringannya. Terus yang ketiga ada topologi bus ya. Biasanya menggunakan jalur backbone seperti ini ya. Ada jalur backbone atau jalur utama dari sebuah jaringannya. Biasanya menggunakan kabel koaksial. Contoh kabel koaksial seperti ini ya. Ada yang T-net, ada yang TIG-net. Ini tergantung penempatannya atau di outdoor atau di indoor. Ini nanti biasanya ada terminator di ujung-ujungnya. Cuman ini sebenarnya biasanya kalau sekarang agak yang jarang digunakan ya, menggunakan kabel koaksial seperti ini jangan digunakan ya. Nah, nanti dari koaksial ini nanti dihubungkan menggunakan alat lagi, ada konektornya lagi, ada repeaternya lagi untuk ke kliennya. Jadi kalau misalkan jalur backbone ininya putus ya udah tidak bisa connect ke semua jaringannya. Nah, terus ada lagi topologi star, mungkin ini yang sering banyak digunakan secara umum kalau kita membangun sebuah jaringan komputer. Jadi ada central point-nya menggunakan switch ya. Jadi kalau misalkan switch-nya mati ya udah tidak bisa connect antar jaringannya ya. Itu untuk topologi star. Nah, untuk topologi mesh seperti ini, jadi ya saling terkoneksi antar perangkat ya. Cuman ini membutuhkan kabel yang banyak, terus nanti ada pelengkap networkernya juga banyak ya, jadi tidak hanya satu. Nah contohnya kalau dibikin di pakai tracer seperti ini, ya jadi terhubung switch ini saling terhubung gitu ya. Jadi bisa untuk backup juga. Cuman sih ini boros kabel ya kalau diterapkan di topologi mesh. Nah kalau topologi tree seperti ini ya, seperti pohon ya urut-urutannya, ada kabel backbone-nya juga sih kalau tree. Jadi contoh yang lainnya seperti ini nih. Jadi kalau misalkan ini putus ya udah tidak bisa connect dengan yang lainnya ya. Terus kalau hybrid ini biasanya gabungan dari beberapa topologi. Mungkin ini yang kedua sering digunakan ya. Jadi kalau kita bangun jaringan dengan berbagai kebutuhan antar perangkat, misalkan hotspot, ya biasanya ada menggunakan topologi ring atau digabung dengan topologi star juga. Nah, terus selanjutnya untuk software untuk membuat topologi jaringan, ini tambahannya ya, kalau di slide yang dari basic tidak ada. Softwarenya bisa menggunakan macam-macam, jadi kalau kalian menggambar topologi bisa pakai Visio ya dari Microsoft, terus ada Network Notepad, bisa juga menggunakan ini, terus ada NetProbe,
Ya, bisa juga seperti ini. Ada juga menggunakan LangFlow, Adraw-Max, terus ada juga menggunakan GNS3 atau Graphic Network Simulator. Ya, silakan. Ini biasanya saingan atau biasanya kalau mempelajari jaringan simulasi selain pakai tracer biasanya menggunakan GNS3 ya. Nah, terakhir yang kita gunakan untuk nanti praktek ya gunakan Cisco pakai tracer.